Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitrianisa Salsabila dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan materi tentang presentasi lisan dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Dasar. Materi yang saya bawakan yaitu mengenai tentang bentuk-bentuk usaha. Nah, bentuk usaha yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang pemilik usahanya perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan, atau sering disebut dengan perusahaan swasta. Jenis perusahaan ini yaitu perusahaan perseorangan berizin dan perusahaan perseorangan tidak memiliki izin, seperti pedagang kaki lima dan pedagang kelontong. Kelebihan perusahaan perseorangan yaitu pemilik bebas mengambil keputusan. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik. Rahasia perusahaan terjamin. Kelemahannya yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Seluruh aktivitas manajemen perusahaan dilakukan sendiri. Bentuk usaha yang kedua yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan firma adalah mencari keuntungan. Cara pendirian firma yaitu melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik, sekaligus bertanggung jawab atas resiko. Kelebihan firma yaitu yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Pendiriannya relatif mudah. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada satu orang saja. Lebih mudah memperoleh pinjaman. Kelemahan perusahaan firma yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Modal susah diambil walau sekutu telah mengundurkan diri. Resiko bubar sangat besar. Bentuk usaha yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Satu orang atau lebih sekutu bertindak sebagai pemberi modal atau komanditer, dan yang lainnya menjalankan dan memimpin perusahaan atau sekutu komplementer. Kebaikan CV yaitu kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi. Pendiriannya lebih mudah, kemudahan investasi dan pencairan modal kembali. Kelemahan CV yaitu ketergantungan pada sekutu komplementer menyebabkan kelangsungan hidup tidak menentu. Yang kedua, tanggung jawab sekutu komanditer terbatas. Bentuk usaha yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Unsur PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Komisaris. Prosedur pendirian PT yaitu pendiri harus berjumlah minimal 2 orang atau berbadan hukum. Tiap pendiri harus mengambil bagian saham masing-masing kecuali dalam kasus peleburan. Akta notaris harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Modal dasar minimal 50 juta rupiah. Minimal harus ada 1 direktur dan 1 komisaris. Badan usaha yang kelima yaitu BUMN dan BUMD, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara dan BUMD adalah badan usaha milik daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN terdapat 3 bentuk, yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan merupakan perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat dan tidak bermotif mencari keuntungan. Yang kedua adalah perusahaan umum atau perum. Perum berusaha melayani kepentingan umum dan mempunyai motif mencari keuntungan. Perum bergerak di bidang jasa-jasa penting dan berstatus badan hukum.
Perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan persero. Perusahaan yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki sebuah perusahaan. Persero berusaha mencari keuntungan, di mana modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dengan pengeluaran saham yang dapat dimiliki perusahaan swasta. Selanjutnya BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. BUMD didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Badan usaha yang keenam yaitu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud Koperasi Indonesia adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.